Terus bagaimana untuk menopang kegiatan ini bagaimana? Apakah kalian ini didukung oleh negara? Enggak, ini bukan negara. Ini adalah non-government organization, NGO. Nah, jadi inilah yang membuat Bang Pendi tertarik ya menjadi penginjil ya. Sampai harus ke pedalaman, Benar. ke tempat-tempat terpencil. Iya. Saya pikir ini mulia sekali Bang ya. Karena banyak yang justru sekarang bukan ke desa-desa ataupun kedalaman, justru malah pergi ke kota-kota besar gitu loh. Nah, tapi kan saya pikir ya itu kan bagian masing-masing ya. Kita tidak dalam kapasitas untuk menilai ya. Iya. Tapi saya salut, saya juga sangat apresiasi sekali. Abang justru memilih yang jalur yang sulit gitu dan yang lebih kan kalau dulu di sekolah minggu kan kita suka disajikan dengan lagu ya. Ada dua jalan yang lebar atau jalan yang sempit kan. Nah, Bang Pendi memilih jalan yang sempit dengan melakukan penginjilan ke daerah-daerah terpencil. Nah, itu gimana Bang Pendi? Apa Bang Pendi nggak takut gitu? Karena kan banyak tantangan ya. Ada ya bisa dibilang ya mungkin secara infrastruktur, secara fasilitas kan ya apa adanya ya. Apalagi mungkin pergi ke pedalaman seperti hutan-hutan begitu, mungkin belum ada jalanan atau ada binatang buas. Kenapa Bang Pendi mau terima dan mau mengambil jalan ini gitu loh? Nah, yang pertama Bang, saya berdoa. Ya. Awal saya percaya kepada Yesus. Waktu saya di Medan, setelah saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan di Medan, di perumahan Setiabudi, di rumah orang tua angkat saya, Bapak Sinaga, saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah memilih hamba dari sekian ribu orang Aceh menjadi pengikutmu. Saya minta dua hal. Yang pertama, jadikan saya sebagai pengkhotbah. Yang kedua, jadikan saya penginjil. Atau jadikan saya salah satu. Nah, berjalannya waktu Bang, saya lebih kepada penginjilan. Nah, saya tanpa sengaja membaca sejarah ketika saya dididik oleh seorang hamba Tuhan di Semarang. Saya membaca buku bagaimana misionaris dulu Bang melakukan penginjilan ke pedalaman. Nah, di sana saya membaca buku itu Bang, saya tertarik. Begitu saya tertarik, saya ambil waktu, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan pakai saya menjadi penginjil di pedalaman. Penginjil di pelosok-pelosok dan di tempat-tempat terpencil. Dan ternyata Bang, Tuhan dengar doa saya. Nah, kenapa saya memilih ke sana Bang? Yang pertama karena doa. Dan itulah jawaban Tuhan. Yang kedua, saya melihat tidak ada lagi penginjil. Bukan tidak ada ya Bang ya. Tanda petik ya. Jarang sekali penginjil sekarang masuk ke pedalaman Bang. Sangat jarang. Kalau dulu, semua penginjil saya membaca itu di buku sejarah banyak masuk ke pedalaman. Karena di sana sudah dikacau balaukan oleh pengetahuan-pengetahuan luar, oleh guru-guru dari luar, guru-guru palsu kalau saya katakan. Nah, sekarang Bang, penginjil sudah minim sekali ke pedalaman. Mereka pilih ke kota, ke gedung-gedung dengan berbagai alasan, masalah transportasi, uang, segala macam. Itulah yang membuat saya Bang, saya harus pelayanan ke pedalaman. Dan itu saya doakan dan itu terjadi Bang. Dan ternyata tidak sulit melakukan penginjilan ke pedalaman. Tidak sulit Bang. Yang sulit itu apa? Kita mau atau tidak. Hanya itu. Yang kedua, kembali ke panggilan awal. Dan kembali ke doa awal saya minta ke pedalaman. Dan ketika Tuhan jawab, saya selalu Bang, pelayanan ke pedalaman. Di pedalaman minim sekali penginjil. Bukan tidak ada. Pendeta dari kota ke pedalaman banyak Bang. Tapi bukan melakukan penginjilan. Hanya melakukan KKR dan buat seminar-seminar. Bukan nggak penting-penting Bang juga seminar dan KKR. Tapi di pedalaman itu kurang efektif. Yang lebih penting di pedalaman itulah melakukan penginjilan dari rumah ke rumah. Menguatkan orang Kristen dan mengajak orang Kristen itu datang kepada Tuhan. Dan orang Kristen yang sudah ada di dalam Tuhan ini jangan sampai keluar daripada kekristenan. Ini yang paling penting. Sementara Bang, pekerja-pekerja asing masuk kemari mengacau balaukan pengetahuan akan Alkitab yang terhadap anak-anak di pedalaman. Nah, ini terjadi di Mentawai Bang. Saya sering ke Mentawai. Orang bilang kita ke Mentawai susah. Saya sudah lakukan, ternyata tidak susah Bang. Orang bilang di pedalaman itu banyak menghabiskan biaya. Saya sudah lakukan, ternyata tidak banyak habis biaya. Yang penting bagi saya ada ongkos Bang, transportasi, pulang pergi tiket. Di sana saya imani, saya percaya
anak-anak Tuhan digerakkan oleh Tuhan untuk membantu pelayanan saya, dan ternyata benar Bang. Iya. Banyak sekali anak-anak Tuhan di pedalaman, orang kita Batak, orang Nias, yang membantu pelayanan saya di pedalaman. Apa yang saya habiskan di pedalaman Bang? Bukan uang. Memang uang sih ya, tapi tidak sebesar yang kita pikirkan. Saya hanya yang sering saya habis, yang sering banyak saya pakai Bang. Yang saya butuhkan di pedalaman itu biskuit, kopi, gula, teh, permen. Saya kemanapun pergi ini selalu ada Bang. Saya sering makan bersama dengan orang-orang kita yang seiman, yang kurang mampu. Saya kuatkan iman mereka. Terus besoknya saya pergi ke tempat lain lagi, saya kuatkan iman mereka. Makan apa yang saya bawa. Iya. Nah, apakah banyak habis? Enggak, hanya itu yang habis Bang. Berapa paling habis? Tapi Alkitab berkata, saya lagi mengunjungi Yesus, karena wajah Yesus ada pada mereka. Ketika wajah Yesus ada pada mereka, saya makan bersama dengan mereka, saya minum bersama dengan mereka. Saya lagi makan dengan siapa Bang? Dengan Yesus. Kata Yesus berkata, wajahku ada pada mereka, Pendi. Sehingga Bang, Yesus menggerakkan orang-orang kaya di Mentawai membantu pelayanan saya. Ini saya alami Bang. Ini saya alami. Maka dari itu saya pilih pelayanan ke pedalaman. Iya. Yang pertama karena itu tadi panggilan, doa saya. Yang kedua, sedikitnya orang yang melakukan penginjilan ke pedalaman. Banyak pendeta datang ke pedalaman, tapi bukan untuk penginjilan, untuk seminar dan KKR. Bukan nggak penting, penting juga, tapi kurang efektif. Lebih penting lagi penginjilan Bang. Iya. Karena di pedalaman itu minim sekali orang pengetahuan akan Alkitab, sangat minim. Nah, apalagi di kantong-kantong Kristen, yang Kristen karena keturunan, Kristen karena KTP, Kristen karena lingkungan. Mereka berani mati untuk Yesus, tapi hidup untuk Yesus mereka nggak mau. Iya. Nah, ini Bang, tugas kita. Bagaimana mereka hidup juga untuk Yesus. Kalau mati mau untuk Yesus, kenapa hidup tidak mau untuk Yesus? Iya. Nah, inilah yang saya lakukan Bang. Dan puji Tuhan, sudah banyak pedalaman kita kunjungi, dan Tuhan selalu menyertai saya. Ya. Saya yakin lah, ini dengan satu atau dua atau tiga ya penginjil-penginjil ya. Salah satunya di sini yang ini ya, Bang Pendi ya. Ini bisa mengingatkan dan mengembalikan gairah lagi kepada jemaat gereja-gereja besar ya, untuk ingat gitu loh. Jangan hanya kita kuatkan di daerah-daerah metropolitan, tapi kembali lagi terhadap daerah-daerah yang banyak Kristen-Kristen lahir dari orang-orang Kristen sejak dari lahir ya, khususnya di pedalaman tadi, itu bisa dikuatkan juga. Betul. Dan mereka bisa memfokuskan ataupun membuat program dari kota ke daerah. Ke daerah. Dan jangan berpikir begini, ketika dari kota ke daerah itu membutuhkan biaya besar. Enggak Bang. Ya. Saya berkali-kali datang ke pedalaman. Ya. Enggak butuh biaya besar. Hati kita yang besar itu yang kita butuhkan untuk melakukan penginjilan. Tapi Bang, apabila hati kita tidak punya hati Bapa, tidak akan bisa melakukan penginjilan ke pedalaman. Jangan sampai kita gini loh. Jangan sampai kita berharap mendapatkan wilayah baru, ternyata kandang kita sendiri nggak dijaga gitu kan. Akhirnya hilang. Nah, saya mau bagi sedikit pengalaman nih Bang Pendi, mumpung ingat ya. Karena tadi kan kita bahas mengenai penginjilan ke daerah. Di satu waktu ya, sekitar 4 atau 5 tahun lalu, saya sempat bertemu seorang wanita, orang Jerman, orang bule. Namanya tuh Bu Kaisa. Ini saya baru pertama kali ketemu perempuan yang umurnya sekitar 40-an lah ya. Dan dia misionaris. Saya kaget ternyata dia seorang misionaris ketika kita berbicara. Awalnya kan ketika bertemu di satu tempat, dia nanya ke saya, di mana ya bisa saya beli lensa kamera atau kamera gitu. Saya tanya, emang buat apa Bu? Soalnya ini buat kegiatan saya. Oh, karena saya kan memang orangnya suka bersosialisasi. Akhirnya kita berbicara panjang lebar. Dan pada dasarnya ternyata kamera tersebut adalah untuk penginjilan. Karena dia akan melakukan penginjilan ke daerah Papua katanya. Dan itu sudah kunjungannya yang ketiga, antara Papua dengan Papua Nugini. Dan dia dibantu oleh beberapa penginjil lokal, salah satu kalau nggak salah namanya Pak Sitorus, dan itu katanya teman dekat dia lah di Indonesia ini dalam melakukan penginjilan. Saya tanya sama ibu ini kan, kenapa kok
Anda mau justru pergi ke negara orang yang tidak ada ikatannya dengan kalian, baik sejarah maupun secara keturunan atau darah gitu ya. Akhirnya kita panjang lebar lah itu diskusikan. Dia bilang ya, banyak yang saya tinggalkan Pak dalam kegiatan ini. Saya tuh guru SMP di salah satu sekolah swasta. Kalau di luar negeri Pak, di Eropa saya tahu betul, sekolah swasta itu mahal. Jadi kalau dia jadi guru di sekolah swasta yang swasta ya itu sudah pasti dia punya pendapatan lumayan. Iya. Itu ditinggalkan sama dia. Dia cerita kenapa ditinggalkan. Karena pada suatu waktu dia itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia bilang bahwa dia dituntun oleh Roh Kudus untuk mencurahkan waktunya untuk kegiatan penginjilan. Akhirnya dari gereja-gereja lokal di daerah Frankfurt itu ya, dia dapat panduan lagi dari Roh Kudus bahwa katanya coba sekarang pergi ke Indonesia. luar dunia gitu loh. Dia cerita sama saya, dia udah pernah ke Cina, dia udah pernah ke pulau-pulau yang di dekat Australia itu, sampai akhirnya dia ke Papua. Saya bilang, kenapa sih kok? Kan hidupnya orang Eropa tuh enak lah. Kebetulan saya pernah punya kesempatan ke sana Pak. Memang hidup di sana tuh enak. Jauh berbeda dengan hidup di Indonesia kalau secara taraf hidup. Saya bilang, kenapa Anda mau meninggalkan itu semua hanya untuk sesuatu hal yang menurut saya itu tidak masuk akal gitu loh pada saat itu ya. Ya akhirnya dia bilang bahwa ya inilah suatu tindakan yang disebut dengan penghayatan terhadap iman. Kita tidak percaya tapi kita bisa rasakan gitu loh. Kita bisa tahu bahwa perbuatan kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya di situ merasa tertampar, Bang Pendi. Bagaimana saya bisa menganggap diri saya Indonesia, orang-orang Papua adalah sebangsa dan setanah air saya, justru orang Jerman yang lebih peduli dengan mereka. Dan bahkan saya bilang, terus bagaimana untuk menopang kegiatan ini bagaimana? Apakah kalian ini didukung oleh negara? Enggak. Ini bukan negara, ini adalah non-government organization, NGO. Nah dia bilang, ya saya itu mengandalkan dari networking gereja-gereja yang ada di Jerman. Dan puji Tuhannya Bang Pendi, dia bilang dia itu nggak pernah kekurangan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan bahkan dia pernah mengatakan juga kepada saya, tolong kasih tahu saya nanti, kalau ada Bapak kenal yang butuh support dari kami untuk melakukan penginjilan. Nah makanya nanti coba saya akan cari Bang Pendi, waktu dia nitip ke saya kartu nama, dan mudah-mudahan nanti saya email dibales, nanti saya akan sambungkan sama Bang Pendi. Saya pikir pasti ini passionnya sama-sama Bang Pendi. Ya, haleluya. Nah itu Bang saya alami juga. Ya. Dalam Alkitab sudah dikatakan ya Bang ya, setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Mentor saya mendidik saya, Pendi, jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Itu pertama. Yang kedua, mengharaplah hanya kepada Tuhan, jangan mengharap kepada manusia. Memintalah kepada Tuhan, jangan meminta kepada manusia. Maka Bang, saya hampir-hampir tidak pernah minta kepada manusia. Mau dia pendeta, mau dia pengusaha, siapapun. Ya. Kapan saya ceritakan kebutuhan saya, kebutuhan pelayanan, uang segala macam, malam Bang, dalam setiap doa saya bawa di hadapan Tuhan. Dan bersyukur banget, Tuhan gerakkan banyak sekali orang-orang yang membantu pelayanan saya. Salah satunya Bang, orang tua angkat saya yang ada di Banjarmasin. Itu sering sekali sampai detik ini masih menopang pelayanan saya. Dan tidak pernah saya minta. Setiap saya lakukan penginjilan, tanpa saya kasih tahu, beliau digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan saya. Dan inilah, kalau kita berjalan di dalam Tuhan Bang, apa yang tidak pernah kita sangka, itu kita alami. Ya. Tuhan kita Tuhan yang benar-benar tidak terbatas. Nggak cukup waktu untuk kita ceritakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana berkat Tuhan yang saya alami dalam pelayanan, dalam penginjilan. Kalau abang lihat channel kita Bang, baru 165.000 Ya. hari ini. Kita banyak membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Itu dari mana? Dari subscriber. Subscriber hampir setiap hari Bang saya dapat berkat dari subscriber. Tuhan gerakkan para subscriber dan juga orang tua angkat ya, untuk membantu pelayanan saya, dan berkat itu kita bisa bagikan kepada
beberapa teman di pedalaman. Ya. Bulan ini kita bisa membagikan 10 orang, Bang. Hamba Tuhan, ada saja. Berkat dari mana? Ada saja. Tuhan luar biasa. Cara Tuhan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya. Itu, Bang. Maka saya sering mengajak, ayo kita lakukan penginjilan di pedalaman. Ya. Dan saat ini juga, Bang, kita lagi bikin sesuatu, bisa dikatakan studio mini ya. Kemarin ada orang yang sumbang laptop untuk saya bisa jadikan penginjilan khusus di media sosial. Dan kita akan merekrut beberapa teman murtadin khususnya untuk mau melakukan penginjilan di media sosial. Ya. Nah, bila ada orang yang abang kenal, Ya. hubungkan dengan channel Injil Kabar Baik Habaget agar kita bisa memberitakan Injil sama-sama di Ya. media sosial dan juga Ya. di pedalaman, Bang. Ya. Sangat menarik ya. Saya juga pertama itu di tahun 2020, Bang Pendi. Karena pandemik lah akhirnya saya bisa mengetahui ya bahwa di media sosial ini ternyata ada pelayanan juga, khususnya pelayanan kekristenan ya. Saya kenal Kristus itu lewat media sosial. Ya. Ya, akhirnya karena pandemik justru saya bisa menemukan jawaban ya, sebenarnya pertanyaan udah lama sih. Karena saya itu dulu waktu kecil, Bang ya, ini jujur aja. Dulu waktu kecil tuh saya orang yang sangat eager sekali dalam hal membahas mengenai Alkitab. Ini bukan sombong ya, Bang ya. Dulu kalau ada cerdas cermat Alkitab dari SD itu, saya pasti maju dan minimal saya juara 2. Wah. Nah, tapi sampai SMA saya tuh ngerasa apa ya, kekosongan iman gitu loh. Kayaknya ini semua hanya imajinasi gitu. Ini jujur aja. Sampai akhirnya kuliah tingkat akhir, di situ saya baru ngerasain yang namanya susahnya hidup. Terus saya butuh sesuatu tempat ataupun sesuatu tempat untuk mengadu bahwa ada hal-hal itu yang tidak bisa diselesaikan oleh akal manusia. Nah, akhirnya saya temukan jawabannya. Dan ketika saya berharap, ketika saya berdoa, dijawab. Bukannya sombong nih, bukannya saya mengatakan bahwa doa saya selalu dikabulkan, enggak. Tapi saya itu pernah merasakan dari fase orang yang tidak dianggap manusia sampai dengan orang menganggap saya, wah, sekarang udah jadi orang nih orang, gitu loh. Sampai akhirnya ketika saya sudah mulai bertumbuh iman saya selalu berpikir begini, kenapa saya ini tidak bisa menggunakan keahlian saya untuk melayani? Karena yang saya lihat ketika saya ditawarkan suatu pelayanan, saya menganggap kayak, ambil nggak ya? Dan saya lihat itu, ini mohon maaf ya, bukan menghakimi, Bang ya. Saya lihat hanya eksklusif untuk jemaat tertentu. Padahal yang saya mau itu bukan itu loh, Bang. Saya mau keahlian saya, memang saya kan nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, tapi saya punya keahlian lain. Berantem tuh keahlian saya, Bang. Baik secara fisik maupun secara kata-kata. Mengancam orang saya paling senang itu. Nah, cuman kan itu dulu sebelum saya mengalami Tuhan ya. Dan sekarang saya gunakan positifnya bagaimana? Ya dengan profesi saya. Nah, akhirnya saya lihat itu di dunia per-YouTubean, prihatin sih saya lihatnya. Kenapa prihatin? Karena banyak saya lihat teman-teman itu tidak memahami bahwa ada ketentuan hukum positif di Indonesia ini gitu loh. Di dalam melakukan suatu pendapat atau berekspresi. Nah, akhirnya pelan-pelan saya ikut live, saya sampaikan wawasan saya mengenai kebangsaan ini, terus keimanan saya, dan juga pengalaman saya, sampai akhirnya persatu persatu saya kenal dengan Kristuber. Salah satunya Bang Pendi. Dan Pak Heri tentunya, dan yang lain-lain ya. Akhirnya saya diajak gabung ke Askri. Nah, disinilah saya menemukan jawaban gitu loh. Akhirnya saya punya keahlian, saya punya kemampuan tuh bisa saya sumbangkan. Saya tidak bisa sumbangkan materi mungkin saat ini, karena mungkin ya terbatas lah. Tapi saya bisa sumbangkan keahlian saya bisa sumbangkan hati saya bisa sumbangkan pikiran saya. Jadi minimal kalau saya tidak bisa menyumbang materi, saya bisa menyumbang apa yang saya punya ya. Makanya saya senang sekali. Walaupun saya punya kegiatan pribadi ya, ataupun kegiatan sehari-hari, saya selalu luangkan waktu, Bang Pendi. Untuk penginjilan? Untuk penginjilan.
Karena saya lupa di ayatnya, ayat dan pasal Injil apa, ada berkata begini, dan ini saya tahu dari Pak Heri, apapun profesimu, profesimu adalah mimbarmu. Nah, disitulah yang akhirnya mengetuk saya lagi, oh berarti boleh dong saya melayani sesuai dengan apa yang, saya geluti gitu kan. Dari situlah akhirnya ya pasti nih kayaknya tempat inilah yang cocok untuk saya, di mana saya bisa berguna bagi sesama saya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan ya, bukan hanya untuk satu agama. Saya Bang Pendi ya, terus terang, saya juga ada bela orang yang nggak seiman sama saya. Bahkan secara pandangan kebangsaan jauh berbeda. Tapi itu bukan jadi soal, Bang. Karena ini kesempatan saya juga, seperti yang saya sampaikan ke Bang Pendi tadi, mungkin dia tidak tahu bahwa mungkin dia itu berperilaku seperti itu, mungkin dia ikut-ikutan organisasi itu karena dia tidak tahu yang sesungguhnya. Nah, makanya ketika ada kesempatan saya membela dia pada saat itu di Bogor ya. Walaupun akhirnya dia tetap diputus bersalah, tapi seenggaknya dia melihat bahwa salah satu pembela dia, salah satu penasihat hukum dia itu berbeda keyakinan, tapi justru membela dia dengan sepenuh hati. Dan justru ini kembali saya harus nggak enak lagi ya. Yang menyerumuskan dia itu saksinya notabene satu iman sama dia gitu loh. Nah, dari sinilah saya mau nanti, dan saya berharap juga ya, makin banyak orang-orang yang mencontoh supaya timbul suatu dialog ataupun percontohan kepada saudara sebangsa kita ini, bahwa jangan sampai hanya ada satu pengajaran ataupun satu pandangan terhadap agama tertentu, supaya kita ini hidup dalam berbangsa dan bernegara itu bisa saling bergandengan tangan, bisa damai, Bang ya. Iya. Dan puji Tuhan hari bulan ini yang saya bela itu udah bebas. Haleluya. Sudah bebas. Nah, dengan apa yang Abang sampaikan, saya teringat dengan saya punya pandangan begini, Bang. Ya. Memang tidak semua di antara kita anak Tuhan. Ya. Orang Kristen pada umumnya menjadi pendeta, menjadi guru sekolah minggu, Ya. menjadi pemain musik, penari tamborin, penerima tamu, singer, song leader, WL. Tetapi semua kita anak Tuhan, umumnya orang Kristen, harus melakukan penginjilan. Ya. Setidaknya lewat kehidupan kita. Jadi pesan saya kepada Bang Martin, talenta apa yang Tuhan berikan kepada Abang, lakukan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya pun ini sedikit tambahan Bang Pendi ya. Selama saya menjalankan profesi saya ini ya, sebenarnya sudah ada lebih dari 5 orang yang karena perilaku saya ya, dia akhirnya tertarik gitu loh. Dalam artian gini, dia nanya, khususnya perempuan nih Bang, ya, dia nanya, maksudnya kenapa kok di ajaran Abang ini berbeda dengan ajaran saya? Pada saat itu ya, saya masih belum punya passion ya, ataupun keinginan untuk menginjili. Saya hanya bilang begini ke ibu ini, tentunya sesuai dengan ayat-ayat Alkitab ya, saya bilang dari buahnya lah kamu dikenal. Ibu akan mengenal orangnya gitu loh, ataupun pohonnya. Jadi ya ibu nilai sendiri saja. Kalau saya membahas masalah keimanan, nanti takutnya itu bukan sesuai dengan kapasitas saya. Walaupun sebenarnya sebagian kecil lah saya mungkin mengetahui juga. Ya ke depan Bang, karena ya sekarang kan kita kan sudah lebih banyak berinteraksi ya. Momentum ini juga akan saya gunakan nanti untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang yang memang tertarik karena melihat buahnya. Saya percaya ketika orang melihat buah saya itu karena Tuhan Yesus, bukan karena saya. Ya. Kebetulan saja saya yang dipakai. Ya. Kebetulan saja saya yang dikasih karunia ya, untuk melakukan suatu pembelaan ataupun pendampingan kepada beliau, sehingga saya bisa dilihat bahwa saya ini merepresentasikan iman saya. Nah, Alkitab berkata, ya, kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan kamu dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Buah yang baik, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah, kita ini dikenal dari perbuatan kita, dari tutur kata kita. Tutur kata dan perbuatan kita, saya selalu katakan Bang, ayo kita harus mencerminkan karakter Kristus. Ya.
Nah, abang tidak menginjili ibu itu. Tapi ibu itu ketika bertanya sama abang, ngomong sama abang, ibu itu ketika bilang sama abang, kok saya melihat ada perbedaan imanmu dan iman saya. Sebenarnya abang lagi menginjili mereka, lagi menginjili dia ya. Kalau dalam penginjilan. Nah, dari mana saya tahu? Dari ibu itu bertanya. Dia tidak akan mungkin bertanya seperti itu kalau karakter abang tidak baik. Jadi saya selalu berkata, bang, ayo kita tunjukkan karakter Kristus dalam penginjilan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbicara, termasuk dalam kita berpakaian dan makan. Harus menjadi berkat bagi orang, jangan justru sebaliknya kita menjadi batu sandungan. Oke bang, kira-kira ini saja yang bisa kita bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi para subscriber, penonton semuanya. Ambil mana yang bisa diambil dan tinggalkan mana yang tidak perlu. Bila saudara tidak diberkati dengan video ini, skip aja video ini. Kalau kata Bang Adi Armando, berpikirlah dengan akal yang sehat. Kalau kata Buya Syakur Yasin, berpikirlah secara kritis, jangan takut dan jangan takut murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.